Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STKIP mendapatkan tugas untuk bertanya tentang kategori tanding, Bapak. Oh iya. Nah, yang mau ditanyakan apa saja? Ya, yang dari from di sini, Bapak. Dari form penilaian Iya, silat Bapak. ini ya. Iya, Bapak. Ini. Jadi sebelum masuk ke penilaian ini harus tahu kategori pertandingan pencak silat itu apa saja. Nah, Ya. pertama ada namanya usia dini, ada juga pra remaja, ada usia remaja, dan juga ada usia dewasa. Nah, gitu. Dan juga selain dibedakan dengan usia, juga digolongkan lagi berdasarkan berat badan. Nah, gitu. Jadi yang sesuai biasanya ranknya itu kalau misal usia dini itu usia biasanya ranknya itu antara 5 kilo sampai 10 kilo biasanya itu. Dan kalau misal dewasa itu dimulai dari kelas A, B, C dan seterusnya. Kelas A itu dimulai dari dari beratnya 45 sampai 50, kelas B 50 sampai 55 dan seterusnya tinggal tambah 5. Tuh. Terus masuk kepada pertandingan ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Pertama gelanggang. Nah, biasanya ini menyesuaikan. Kalau pakai gelanggang satu yang dilingkari ini hanya satu. Kalau gelanggangnya ada dua, di nomor 2, nomor 2. Terus ini bukan hanya ada 2 ya, ini biasanya bahkan di Surabaya dulu pernah ada gelanggang 4. Sampai 4 ya. Sampai 4 itu pernah ada. Ya, ini ya tanggal pertandingan diisi, babaknya itu babak keberapa, apa 1, 2, 3. Terus kelasnya itu ya kelas tadi berdasarkan berat. Apa kelas A, kelas B, C, D dan seterusnya. Terus jenis kelamin, putra atau putri. Jadi yang ditandingkan di pencak silat ini laki-laki tanding dengan laki-laki, perempuan tanding dengan perempuan, tidak bisa sebaliknya. Tuh, jadi jaga etika. Bahkan saya sebagai wasit ya, Iya. sering bahkan ya saya menjadi wasit yang di tengah itu mewasiti perempuan. Itu haram hukumnya bagi saya sendiri ya. Saya diajari untuk memegang perempuan. Jadi kalau misal ngasih aba-aba salaman, jadi saya tidak megang, jadi salaman. Terus suruh ngecek, saya tidak ngecek langsung, tidak boleh, itu menyalahi etika lah. Cek sini sudah pakai ini, tidak pakai anting kan, dilarang pakai anting kalau bertanding. Terus pakai cap dan lain sebagainya, itu saya tidak pernah untuk kalau perempuan. Tidak tahu kalau yang lainnya. Terus ini partai. Kalau partai ini biasanya partai pertandingan itu partainya ada berapa? Misal kemarin pertandingan kemarin ada 49 partai, 49 pertandingan. Ditulis itu pertandingan keberapa di sini. Nah, dan ini nama wasit juri di sini. Kolom-kolom di bawahnya ini adalah kolom wasit juri. Yang di tengah ya, Pak? Yang di tengah. Terus ada sudut merah dan ada sudut biru. Nah, yang membedakan ya hanya menggunakan sabuknya itu. Masuk kepada penilaian langsung ya. Iya, Bapak. Penilaian. Seperti yang kita ketahui, pertandingan pencak silat ini ya sama rumitnya penilaiannya dengan pertandingan yang lain. Karena banyak faktor di dalamnya. Kita tidak bisa melihat satu sisi ya. Misal kalau ada kontroversi di pertandingan, itu semua juri dikumpulkan. Apakah ini pelanggaran atau tidak? Itu baru nanti diputuskan. Mana suara paling? Jadi akan ada 5 juri ya. Misal terjadi hukuman, ditanyakan kelima-limanya apakah benar hukuman. Apa kalau semuanya yes 5 berarti hukuman. Terus kalau misal ini ya, ini tidak berarti ya memang pertandingan. Kayak gitu cara memutuskan suatu perkara dalam silat. Masuk ke penilaian. Kalau pukulan, nah, pukulan itu nilainya 1. Kalau telak ya, pukulan telak itu nilainya 1. Terus kalau tendangan macam-macam, mau tendangan lurus, mau tendangan samping, mau tendangan dari bawah ataupun tendangan dari belakang, itu nilainya 2. Sama tuh. Kenapa? Sama 2 nilainya. 2 nilainya 2. Jadi pukulan 1, tendangan 2. Kalau bantingan, dibanting
di circle itu di tendangan dari belakang terus jatuh atau disapu dari belakang, nah itu nilainya 3. Kalau sampai jatuh ya 3. Tapi kalau misal ada suatu kalau misal sama dibanting, dijatuhkan dan sama-sama jatuh, itu guntingannya atau bantingannya itu tidak sah. Kalau sama-sama jatuh itu tidak sah. Gitu. Terus ada juga nilai 1+. Nilai 1+ apa? Nah, misal sampean mau mukul lalu ditangkis oleh saya, lalu saya mukul sampean, itu nilainya 1+1. Jadi tangkisan itu nilainya 1+. Atau bisa juga kalau misal menghindar lalu memukul, itu nilainya 1+. Juga berlaku juga dengan tendangan. Kalau misal kita menangkis tendangan atau pukulan lalu kita masuk memukul, itu nilainya 1+2. Jadi penilaian agak gitu. Sama dengan pukulan dan tendangan, bantingan pun ada nilai 1+-nya juga. Nah, kalau misal ada tangkapan, menangkap kaki lalu menjatuhkan, nah itu nilainya 1+3. Tuh, jadi 1 ditambah 3. Yang nilainya 4, cuma tetap harus ditulis 1+. Kenapa? Nggak boleh 4. Soalnya alasannya gini, Mas. Di pertandingan pencaksilat itu banyak sekali terjadi nilai yang sama antara sudut merah dan sudut biru. Untuk menentukan mana yang berhak menjadi pemenang, itu diambil mana yang lebih banyak 1+-nya. Meskipun nilainya sama, tapi kalau nilai 1+-nya itu lebih banyak di salah satu sudut, maka sudut tersebut yang menang. Itu dari segi penilaian. Terus juga penilaian, saya tadi kan bilang kalau telak sampai terdengar pukulan, itu baru dinilai. Kalau cuma disentuh kayak gini, itu enggak sempat saya nilai. Jadi saya diem. Makanya teman-teman wasit juri itu kalau misal ada pukulan tendangan itu cuma digores, hanya cuma nyentuh saja, tapi enggak sampai telak, enggak sampai bunyi, enggak sampai mantap, kita yuk diem. Meskipun kita dibilangin wasit enggak tahu nilai, ya saya hanya diem saja lah, hanya disentuh saja, enggak sampai bunyi. Jadi yang kami nilai itu 1, ketika itu pukulannya telak. 2, tidak menghalangi pandangan kita. Nah, misal saya wasit di belakang sini, lalu ada pesilat menghadap ke selatan, dipukul dari sampean, dipukul, meskipun bunyi sekeras apapun, bahkan sampai pernah keluar, itu tidak akan saya nilai. Kenapa? Ya karena tidak dilihat mau bunyi seperti apa. Dinilai kan, misal sampean juri melihat dia memukul, lalu kena, jatuh, nah itu baru dinilai. Berarti kan pada intinya Pak, wasit juri itu menilai apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu yang makanya ya juri memang susah ya. Jadi harus memang benar-benar netral wasit juri, nggak boleh memihak satu sudut. Meskipun misal muridnya saya bertanding, saya nggak boleh ayo nggak boleh, itu etikanya dibilang wasit gimana ini nggak imbang, pokoknya kayak gitu. Meskipun ya sering kali kayak gitu, hati memang murid hari itu, hatinya saya itu untuk murid. Tapi kalau misal dalam pertandingan itu plong, nggak ada murid, nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang penting bertanding. Jadi harus netral wasit juri. Terus nah ini yang paling penting ya, setelah tadi penilaian pukulan 1, tendangan 2, bantingan 3, sekarang masalah hukuman. Hukuman dalam pencaksilat di pertandingan ada 2 macam, Mas. Pertama hukuman ringan, yang kedua adalah hukuman berat. Contoh hukuman ringan, misal di gelanggang pencaksilat itu kan bentuknya melingkar seperti ini, Mas. Nah, jadi kan ada garis putih di dalam, ada garis putih di luar. Contoh misal melangkahi garis putih, mau proses apa saja, yang penting kalau keluar, mau ketika dia ditendang musuhnya lalu dia keluar,
mau dia itu sengaja keluar atau tidak sengaja tidak melihat kakinya keluar, itu pelanggaran ringan, kategorinya ringan. Lalu sebagai wasit yang di tengah bagaimana kalau melihat pelanggaran ringan? Dipanggil, Mas, ini bukan wasitnya ke pesilat ya, enggak, kita manggil pesilatnya dulu, Mas, sini mbak, jangan melangkahi garis ya. Kasih aba-aba kayak gini biar semuanya penonton itu tahu apa kesalahannya. Jadi bukan cuma diem, Mas di sini ya, penonton kan nanti bingung ini ngapain, apa salahnya. Jadi kasih aba-aba garis ya, 1. Jadi ini tandanya pembinaan. Kalau kayak gini 1 pembinaan. Kalau melangkahi garis lagi, nah ini tergantung nanti pada saat technical meeting. Apakah ada pembinaan 2 atau enggak? Itu tergantung technical meeting. Tapi biasanya kalau yang dipakai di sini, kalau melangkahi lagi, kalau melakukan kesalahan yang sama 2 kali, pelanggaran ringan 2 kali, itu langsung kasih. Jadi enggak usah pembinaan 2, langsung teguran. Tapi ada yang masih pembinaan 1, pembinaan 2, baru teguran. Gitu. Contoh lagi yang ringan, pelanggaran ringan, berteriak. Dalam pencak silat ketika bertanding itu tidak boleh berteriak. Kalau cuma mengeluarkan suara enggak apa-apa itu. Tapi kalau itu enggak boleh. Ditegur langsung ya Pak? Atau peringatan? Bukan ditegur, kasih pembinaan dulu. Sini Mbak. Jangan mengeluarkan suara ya. Gini biasanya saya, jangan mengeluarkan suara ya. 1. Atau juga melompat. Jadi pencak silat bukan melompat-lompat seperti karate, bukan. Kalau karate kan selalu melompat. Silat enggak boleh, harus jejak kaki ada di bawah. Jadi enggak boleh melompat. Untuk tendangan melompat itu enggak boleh. Langsung saya berhentikan. Enggak boleh melompat, enggak boleh. Ya, kasih pembinaan. Lagi juga misalnya sengaja mengulur-ngulur waktu. Misalkan ada pesilat kalau sudah capek itu dibuka itu sabuknya itu kan, sabuknya ditaruh itu sudah berhenti dah. Ngapain kok dikeluarin sama sampean? Saya kasih. Jangan ya, dibuka, tetap dipakai ya, kasih pembinaan. Dan macam-macam lah. Atau misal pukulannya itu, misalkan silat itu sasarannya hanya bagian badan dan bagian punggung bagian belakang, samping juga kena sini. Kalau misal melangkahi tersebut terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, itu nanti dikasih pembinaan, asalkan tidak kena ya. Misal dipukul terus ini kan tidak kena tapi sasarannya salah, mukanya. Nah, itu langsung sini. Jangan keluar garis, jangan keluar jalur ya. Awas ya pukulannya ya, kasih pembinaan. Asalkan tidak kena. Tapi tetap kayak gini. Kan kena kepala, kalau diteruskan itu langsung dihentikan. Kita kasih pembinaan, jangan kena kepala. Itu. Jadi itu pelanggaran ringan lah, yang kiranya tidak berbahaya bagi pesilat. Atau juga ketika membanting itu ditarik, sengaja ditarik. Bajunya ditarik biar jatuh musuhnya. Itu pelanggaran ringan. Bagi saya pelanggaran ringan itu. Jadi harus dibina. Ditarik langsung sengaja biar jatuh. Itu pelanggaran ringan. Lalu masuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat apa? Macam-macam, kita harus jeli. Wasit harus bisa memutuskan apakah pelanggaran tersebut ringan atau berat. Atau pelanggaran berat, memukul telak selain dari sasaran, muka dan kemaluan. Misal memukul kemaluan dan juga kepala, telak, itu langsung pelanggaran berat. Usaha masih ya, usaha mematahkan lawan. Misal kakinya ditangkap lalu mau dipatahkan kayak gini, itu kan usaha mau mematahkan lawan, itu tidak boleh. Mencederai lawan, usaha mencederai lawan. Lalu atau menangkap lalu ditarik ke belakang kayak gini, tidak boleh. Itu usaha mencederai lawan, itu langsung kasih teguran. Enggak peringatan lagi ya? Bawa peringatan nanti terakhir, teguran pertama kayak gini. Kalau misal melakukan pelanggaran yang sama, itu langsung kasih teguran kedua. Itu kalau teguran pertama nilainya -1. Kalau teguran kedua
itu nilainya -2 langsung. Jadi di kolom nilai ini ditulis -1, -2. Ini hukuman di hukuman -1, -2. Jadi Nilainya dikurangi gitu. Jadi hukumannya -1 kalau pertama, kalau kedua hukumannya -2. Kalau masih melakukan pelanggaran berat sama seperti itu langsung dipegang tangannya seperti ini, Mas, dipegang tangannya lalu diangkat. Ini baru peringatan pertama. Itu poinnya -5. Peringatan pertama dikurangi 5. Melakukan hal tersebut lagi, mukul lagi, nonjok lagi, kena kemaluan lagi, mau mematahkan lawan lagi, poinnya lagi -2 langsung. Bukan -2 langsung, tangannya 2 ke atas, itu poinnya -10. Melakukan hal tersebut lagi, itu langsung stop, berhenti, pertandingan dihentikan. Lalu pemenang yang itu didis, yang melakukan pelanggaran tersebut didiskualifikasi. Ya pemenangnya ya musuhnya satunya lagi. Jadi pelanggaran seperti itu. Pokok usaha yang mencederai lawan banget atau bahkan sampai patah. Sampai patah, terkilir kakinya, pernah kejadian kayak gitu. Itu langsung pertandingan dihentikan dan yang terkilir itu dinyatakan sebagai pemenang. Karena didiskualifikasi musuhnya melakukan pelanggaran berat. Jadi apa ya, susah kita jujur sebagai wasit itu susah, harus mata jeli itu. Kita selain harus jeli, kita harus tahan ngantuk, Mas. Pernah itu saya pertandingan tahun 2017 sama Bu Windanya sampean itu. Iya. Saya, Mas, mulai dari pagi jam 6:30 sampai jam 2 malam itu bertugas. Bangun pagi jam 5, mandi, sholat, selesai itu langsung berangkat. Jadi kita hanya dikasih istirahat sekitar 4 jam itulah, sekitar 4 jam untuk istirahat selama 5 hari. Pesertanya 500. Itu pengalaman luar biasa. Saya baru diangkat jadi wasit juri bersama Bu Winda dan langsung ditugaskan ke event yang besar kayak gitu. Jadi itu tantangan bagi saya, tantangan baru lah. Mau nggak mau harus bisa. Gitu. Dan ya apa ya, ya alhamdulillah lah, barusan saya dengan Bu Windanya juga itu dikasih kesempatan luar biasa barusan. Pertandingan terbesar menurut saya ya, pertandingan paling besar di Sumeneb, seleksi Porprov itu. Aduh boleh lah, aja paling tinggi, seleksi paling elit lah istilahnya. Apa di itu Sumeneb. Porprov itu pertandingan yang melibatkan usia dari 14 sampai 20 tahun. Jadi seleksinya mulai dari kabupaten dulu. Ya. Dari kabupaten nanti kita seleksi ke Jawa Timur. Setelah lolos di Jawa Timur baru nanti ditandingkan ke pesilat-pesilat atau atlet-atlet terbaik seluruh Indonesia. Porprov itu. Bukan hanya pelajar ya, bebas. Meskipun bukan belajar, umum bisa. Jadi mungkin ada lagi masalah ya tentang pertandingan ya. Misal kalau melihat dua pesilat itu tidak seimbang, Mas. Satu itu enak dan musuhnya itu masih baru belajar, ya kan lain kan. Ya. Biasanya kalau orang masih baru belajar kayak gini biasanya kalau silat. Tapi kalau masih sudah baru kan gini. Itu biasanya kita itu nanya dulu ke officialnya dulu, dipisah dulu pesilatnya di sudut netral, lalu ditanyakan, Mas mau dilanjutkan ndak? Ini sudah ndak imbang musuhnya. Saya ngomong kayak itu biasanya. Kalau misal lanjut, mau lanjut, ya sudah saya adu. Kalau misal tetap lagi, misal dibanting terus sama musuhnya, saya tanya lagi, Mas ini sudah dibanting berapa kali, masa mau dilanjutkan? Sudah lanjut, enggak apa-apa, enggak masalah, lanjut. Pengalaman, biasanya ngomong kayak gitu buat pengalaman ke anak-anak. Lanjut, dibanting lagi, kalau masih tetap tidak seimbang, enggak usah tanya ke official. Jadi wasit langsung berhenti. Sit. Sini, wasit sini, langsung diputuskan yang pesilat yang enak itu yang menang. Nah, itu namanya WMP. Nah, di sini namanya WMP, wasit menghentikan pertandingan karena tidak seimbang. Kasihan, masih muda silatnya. Gitu. Ada juga misal dalam pertandingan ya tadi, misal dicederai lawan terus sampai keluar darah hidungnya.
nih pukul keluar darah tidak berhenti, itu wasit langsung menghentikan pertandingan dan mendiskualifikasi orang yang melakukan tersebut. Tapi ada syaratnya juga, asalkan tidak musuhnya itu terlalu rendah. Kan misal saya tertinggi ya, misal musuhnya rendah, sudah rendah terus nunduk, terus kena pukulan, saya tidak salah. Soalnya apa? Yang memukul itu sudah lurus ya, sasarannya silat seperti ini mas. Kalau mukul, jadi lurus. Kalau misal musuhnya rendah kayak gini terus kena, yo salahnya yang nunduk, coba berdiri. Kalau mukul kayak tidak ada silat mukul kayak gini ya, tidak boleh. Mukul kayak gini tidak boleh. Jadi harus lurus. Jadi meskipun dia itu yang cedera sampai keluar darah, ya dia yang salah, berarti yang dimenangkan ya yang saya. Tapi sebaliknya kalau misal musuhnya itu sama, tingginya sama, lalu kena pukul, ya saya yang salah. Lalu saya didis dan musuhnya itu yang tepak, itu yang menang. Nah, menangnya itu namanya menang teknik. Gitu. Sudah. Sedikit pertanyaan, Pak. Yeah. Kan saya melihat itu adanya tim medis, Pak. Iya. Nah, apakah suatu pertandingan itu akan jalan kalau tidak ada tim medis, Pak? Itu pertanyaan paling penting. Wasit, juri, dan semua elemen yang ada di pertandingan itu tidak boleh melakukan pertandingan apabila tidak ada tim medis. Itu. Meskipun itu katanya panitianya bilang tenang, medis itu masih di jalan, itu tetap kekeh kita, wasit, juri, dan yang lain-lain itu tidak boleh melakukan pertandingan. Tidak. Dulu pernah 2 tahun yang lalu temannya saya 2 kali, mantan dosennya sampean, Frankie tahu? Enggak. Frankie tahu. Itu atletnya STKIP, itu juara nasional gitu namanya, Frankie. Itu seleksi di sini kena tendang sabit sini, kelengar, ndak ada ambulan, ndak ada medis. Marah kita, kok bisa-bisanya melakukan seleksi yang mana itu ndak ada medisnya. Bukan cuma 1 kali, 2 kali. Dulu ada namanya Amir, Mas Amir namanya, Ahmad Amir Yadi, atlet juga, atlet Sumeneb, sering juara gitu. Itu juga sama, ketika mau circle bawah dia kena tendang, kelengar, tidak ada medis. Kita yang potong Amir ke rumah sakit. Kok bisa-bisanya melakukan hal tersebut gitu. Saya belum jadi wasit itu, masih belum jadi wasit itu. Jadi fatal kalau misal ada pertandingan tapi tidak ada tim medis. Bahaya, itu paling penting. Ya sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paket Asia.